Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu 1. Jasmani, terdiri dari tanah, air, angin dan api. Yang kedua, ruh, tercipta dari nur yang berfungsi untuk menghidupkan jasmani. Yang ketiga, jiwa atau an-nafs atau rasa, terdiri dari 3 unsur. 1. Syahwat lawamah, berupa darah hitam yang dipengaruhi sifat jin. Sifatnya adalah rakus, pemalas, serakah dan lain-lain. Yang kedua, gadaf atau amarah, berupa darah merah yang dipengaruhi sifat iblis. Sifatnya adalah sombong, merusak, angkara murka, menjadi pengacau masyarakat dan lain-lain. Yang ketiga, natikah atau mutmainnah, berupa darah putih yang dipengaruhi malaikat. Sifatnya adalah bijaksana, tenang, berbudi luhur, berakhlak mulia, menciptakan kedamaian dan kasih sayang dan lain-lain. Unsur untuk asal kejadian anggota jasmani Adam berupa tanah, air, angin dan api, yaitu tanah yang berasal dari air berasal dari angin berasal dari api, dan api berasal dari Nur Muhammad. Tanah ini menjadi daging pada badan kita, air menjadi tulang pada badan kita, angin menjadi urat pada badan kita, dan api menjadi darah pada badan kita. Kemudian unsur asal kejadian yang batin yaitu ada 4, yakni wujud, ilmu, nur dan suhud. Wujud itu adalah zatnya, ilmu itu adalah sifatnya, nur itu adalah asmanya, suhud itu adalah af'alnya. Keempat asal kejadian yang batin ini jadi pada diri kita, yakni zat itu rahasia kepada kita, sifat itu nyawa kepada kita, asma itu hati kepada kita, dan af'al itu tubuh kepada kita. Kemudian dibagi lagi kejadian diri yang batin. Yang batin ini menjadi 3 asal kejadian, yakni kejadian dari ibu ada 4, yaitu bulu, kulit, darah dan daging. Kejadian dari ayah ada 4 pula, yaitu urat, tulang, sumsum dan otak. Kejadian dari Muhammad, penglihat, pencium, pendengar dan pengrasa. Kemudian kejadian dari Allah, ruh atau nyawa. Apabila diberikan Allah pendengaran itu kepada kita, maka mendengarlah kita dengan pendengarannya. Dan apabila dihantarkan penglihatan itu, maka melihatlah kita dengan penglihatannya. Dan apabila dihantarkan penciuman itu, maka menciumlah kita dengan penciumannya. Dan apabila perasa itu dihantarkan kepada kita, maka merasalah kita dengan perasanya. Apabila dihantarkan akal itu kepada kita, maka berakallah kita dengan akalnya. Dan apabila dihantarkan roh itu, maka hiduplah kita dengan dia. Hakikat Muhammad dan Allah itu adalah sesungguhnya adalah rasa. Disinilah hubungan hamba dengan Tuhannya tidak pernah berpisah. Jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuh, laksana warna hitam dan putihnya pada mata kita. Maka apabila seseorang tidak memiliki perasaan, maka sebenarnya dia bukan manusia, tetapi hanya berwujud seperti wujud manusia saja. Maka di dalam Al-Quran Allah mengancam mereka lebih hina dari binatang atau hewan. Quran surah Al-A'raf ayat 179, yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi.
mereka itulah orang-orang yang lalai. Manusia secara hakikat adalah rasa, sakit adalah rasa, senang adalah rasa, jauh adalah rasa, yang dekat pun sebenarnya rasa. Perumpamaan rasa itu laksana sebuah jeruk nipis. Apabila kita telah kenal ma'rifat, maka apabila seseorang mengatakan sedang mengiris atau memeras jeruk nipis di depannya, maka orang yang mendengarkan dan merasakan asamnya. Sementara jeruk nipis itu sendiri sebenarnya tidaklah ada di depannya. Apa yang menyampaikan hal tersebut tidak lain adalah rasa. Dan untuk unsur-unsur penciptaan manusia yang jahir atau jasmani itulah dari 4 anasir yang ada, yaitu tanah, air, angin, dan api. Unsur asal kejadian anggota jasmani Adam yaitu tanah, air, angin, dan api. Tanah berasal dari air berasal dari angin berasal dari api, dan api berasal dari rahasia Nur Muhammad. Tanah menjadi daging pada badan, air menjadi tulang pada badan kita, angin menjadi urat pada badan kita, dan api menjadi darah pada badan kita. Adapun usul asal kejadian yang batin itu 4, yaitu wujud, ilmu, nur, dan suhud. Adapun wujud itu adalah zatnya, ilmu itu adalah sifatnya, nur itu adalah asmanya, suhud itu adalah af'alnya. Adapun keempat asal kejadian yang batin ini, jadilah pada diri kita yakni zat, itulah rahasia, sifat itu jadilah nyawa, asma itu jadilah hati, dan apa itu jadilah tubuh. Maka dibagilah kejadian diri yang batin menjadi 3 asal, yakni kejadian dari ibu ada 4, yakni bulu, kulit, darah, dan daging. Kejadian dari bapak ada 4, yakni urat, tulang, sumsum, dan otak. Kejadian dari Muhammad dan Tuhan, penglihat, pencium, pendengar, pengrasa, dan roh. Demikianlah, semoga ini bisa menambah keyakinan kita, menambah keilmuan kita dalam mengenal Allah. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah, diberi kepahaman, dimudahkan jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.